Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Agus Maulana, Intan Teza Hermana, Zihan Hindriani, Nanda Nuraini, Vira Ivani, dan Zulam Saputra akan menjawab atau mereview mengenai pertanyaan-pertanyaan video yang ada pada YouTube. Boleh dilanjut? Baik, untuk pertanyaan pertama yaitu bagaimana jika pemimpin hanya memerintah tanpa ikut andil dalam pekerjaan tersebut? Kepada Saudara Agus, dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih Pira. Jadi menurut saya pekerjaan tersebut tidak akan mencapai maksimal atau mungkin bisa aja terwujud, tetapi dalam jangka waktu yang lama. Pemimpin itu harus mempunyai 3 posisi, yaitu di depan, di tengah, dan di belakang. Di belakang yaitu maksudnya harus mendahulukan para anggotanya, tidak egois. Lalu yang kedua yaitu di tengah, yaitu harus turun andil pada pekerjaan-pekerjaan anggotanya. Contohnya pada kasusnya, apabila ada permasalahan atau kurang orang. Karena pemimpin itu sebagai panutan juga atau contoh untuk para anggotanya. Yaitu lalu yang di posisi paling depan, di mana pemimpin itu harus mempunyai sikap mengayomi atau menjadi kendali untuk para anggotanya, baik itu dalam keputusan atau dalam tanggung jawab. Paling itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lanjut untuk pertanyaan kedua, apakah setiap pemimpin dari tahun ke tahun mendapatkan karakteristik yang berubah? Yang akan dijawab oleh saya sendiri. Setiap pemimpin pasti mempunyai karakteristik atau model kepemimpinannya masing-masing. Nah, di sini ada 3 model dari kepemimpinan tersebut. Yang pertama ada kepemimpinan karismatik, di mana kepemimpinan tersebut berasal dari anugerah Tuhan, yang mana pemimpin tersebut mempunyai kemampuan luar biasa yang kuat dan adanya ketertarikan emosional dari yang dipimpin kepada pemimpinnya. Kemudian yang kedua ada kepemimpinan transaksional, adalah kepemimpinan untuk mengendalikan bawahan dengan cara menggunakan kekuatan untuk mencapai hasil. Kemudian yang ketiga ada kepemimpinan transformasional, adalah model kepemimpinan yang efektif dan telah diterapkan di berbagai organisasi internasional yang mengelola hubungan antara pemimpin dan mengikutnya atau dengan pegawainya. Jadi pada kesimpulannya, setiap pemimpin itu dari tahun ke tahunnya pasti memiliki gaya karakteristik berbeda, yang pada intinya adalah bagaimana cara mempengaruhi orang lain atau bawahan ataupun pekerja agar mau mencapai tujuan yang diinginkan oleh sang pemimpin ataupun perusahaan. Mungkin jawaban nomor 2 dari saya hanya seperti itu. Kemudian lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana cara mengembangkan diri agar mampu menjadi seorang pemimpin, yang akan dijawab oleh Saudari Intan. Dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Jawaban dari saya, seorang pemimpin itu harus mempunyai tanggung jawab secara personal, terus mengembangkan sebuah rencana yang menunjukkan wilayah-wilayah penting yang ingin mereka ketahui lebih lanjut. Lalu seorang pemimpin itu harus mencari mentor untuk dirinya sendiri. Lalu perbanyak atau perluas bacaan atau ilmu yang dia akan hadapi. Lalu banyak bertanya kepada diri sendiri secara teratur apakah dia sudah layak menjadi pemimpin atau belum. Terus harus ada introspeksi diri juga dari diri dia sendiri. Lalu mendengarkan dengan seksama orang-orang yang tidak setuju. Jadi harus menampung semua aspirasi yang telah orang berikan. Dan yang terakhir, seorang pemimpin itu harus belajar dari pengalaman diri sendiri maupun pengalaman dari orang lain. Mungkin segitu dari saya.
Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, pertanyaan keempat, yaitu jelaskan 3 karakter yang harus ada pada seorang pemimpin, yang akan dijawab oleh Saudari Jihan. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Vira. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Yang pertama itu karakter jujur. Sejujurnya itu karakter ini emang sangat penting dalam kepemimpinan. Karena pemimpin yang baik itu harus selalu jujur kepada anggota tim atas setiap resiko yang dialami pemimpin, terus baik mengenai kerugian ataupun keuntungan yang dialami oleh pemimpin. Karena sebagai pemimpin itu harus memiliki sikap yang terbuka dan dalam kondisi apapun itu harus terus terang gitu kepada karyawannya. Terus yang kedua itu adil. Nah, pemimpin juga harus memiliki sikap yang sangat adil karena jika pemimpin itu tidak adil, maka karyawan juga akan sungkan atau akan berpikir ngapain ngikutin keinginan seorang pemimpin kalau pemimpin itu tidak adil. Nah, terus juga ada yang terakhir itu ada cerdas. Di sini tuh pemimpin itu harus memiliki pengetahuan yang sangat luas. Terus karakter pemimpinnya itu emang memiliki wawasan yang emang melebihi dari karyawannya. Terus pengetahuannya juga terhadap setiap karyawan itu emang sangat diperlukan karena si pemimpin juga harus bisa membaca karakteristik dari karyawannya tersebut. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Terima kasih untuk Tira. Baik, terima kasih Jihan. Untuk pertanyaan kelima, bagaimana cara pemimpin bersikap dalam menghadapi sebuah masalah dalam suatu organisasi, yang akan dijawab oleh Saudari Nanda. Dipersilahkan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 5. Bagaimana cara pemimpin bersikap dalam menghadapi sebuah masalah dalam suatu organisasi. Dalam dunia kerja saat ini banyak terdapat masalah-masalah dalam suatu organisasi, baik itu konflik antar anggota ataupun permasalahan antar manajer. Dalam suatu organisasi, pemimpin yang dibutuhkan adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Maksudnya adalah pemimpin yang bertanggung jawab itu pemimpin yang tidak memihak pada siapapun, atau pemimpin itu harus bersikap adil dalam menilai atau memecahkan suatu konflik. Seringkali terjadi konflik di dalam organisasi. Di sini tugas pemimpin sangat besar untuk memecahkan atau menyelesaikannya. Pemimpin juga memilih atau menunjuk anggota lainnya untuk membantu pemimpin dalam organisasi. Dalam pemecahan atau penyelesaian masalah dibutuhkan komunikasi yang transparan. Kenapa? Karena agar setiap perhatian dan sudut pandang orang itu dapat diekspresikan dengan bebas. Komunikasi juga merupakan kebutuhan yang mendasar. Itu sebabnya ketika terjadi suatu masalah dalam organisasi, banyak orang-orang yang tidak mengekspresikan diri mereka sendiri karena mereka takut itu bisa mengancam pekerjaan mereka dan mengekspos kesalahan pada diri mereka sendiri. Penyebab terjadinya konflik dalam organisasi tersebut yaitu perbedaan individu atau meliputi perbedaan pendirian dan perasaan, perbedaan latar belakang, budaya, sering membentuk pribadi-pribadi yang berbeda pula. Cara pemimpin untuk memecahkan masalah dengan organisasi adalah dengan mengetahui masalah apa yang sedang terjadi, lalu bersikap objektif, bersikap adil dan tegas, lalu diusahakan menunggu suasana tenang terlebih dahulu, tidak menggunakan nada yang tinggi, mendengarkan keluhan dari masing-masing pihak, menjadi penengah, meminta solusi dari masing-masing pihak, melakukan konseling menggunakan metode rujuk dan persuasif, dan mengambil kesimpulan. Mungkin sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan nomor 6, apakah perbedaan pemimpin dengan manajer, yang akan dijawab oleh Saudara Zulham. Dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan pertanyaan nomor 6 yang terakhir ini, apa perbedaan antara pemimpin dengan manajer? Jadi di dalam sebuah perusahaan atau organisasi seringkali kita mendengar istilah
pemimpin dan manajer ya. Biasa pemimpin ini disebut leader. Kedua peran ini ternyata tidak sama. Mereka memiliki peran masing-masing dalam sebuah subsidiary. Adapun perbedaannya adalah yang pertama, seorang pemimpin itu melakukan inovasi, sedangkan manajer mengelola. Artinya seorang leader atau pemimpin adalah orang yang mempunyai ide-ide dan menggerakkan suatu organisasi atau perusahaan dan membuat serta mengembangkan strategi baru untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Pemimpin dituntut untuk mengerti dan mengikuti tren-tren terbaru dan melakukan inovasi. Sedangkan seorang manajer menetapkan apa yang telah ditetapkan, mengelola, mengatur sumber daya yang dapat berupa uang, aset, SDM, metode kerja, dan waktu, serta mempertahankan kontrol dan mengatasi gangguan atau masalah dalam sebuah organisasi. Kemudian perbedaan yang kedua adalah seorang pemimpin itu menginspirasi, sementara seorang manajer bergantung pada kontrol. Pemimpin jelas menginspirasi karena dia yang memiliki ide dan penggerakkan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Sebagai seorang inspirator, pemimpin seperti seorang nahkoda yang akan membawa penumpang menuju tujuan sesuai kendali yang dia miliki. Dan seorang manajer bergantung pada ketetapan standar pelaksanaan organisasi dengan tujuan perencanaan, menentukan dan mengukur penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin semua sumber daya pada organisasi atau perusahaan dengan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan. Lalu, seorang pemimpin itu biasanya diwakilkan dengan what dan why. Dan manajer itu diwakilkan dengan kata how. Karena seorang pemimpin, sang pemilik ide, jadi pemimpin banyak bertanya apa untuk target yang akan digarap selanjutnya dan kenapa untuk semua yang tidak sesuai dengan targetnya. Dan manajer orang yang menanyakan bagaimana. Artinya bagaimana dengan ide-ide selanjutnya, bagaimana target yang akan dicapai selanjutnya, dan lain-lain. Manajer merupakan peran yang mengutamakan proses dan kinerja bawahannya agar berjalan sebagaimana mestinya. Itu adalah perbedaannya dari saya. Semoga bisa menjawab pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan yang telah menjawab pertanyaan. Mungkin cukup sekian presentasi review dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan di dalam jawabannya maupun kesalahan di dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.